wa nabasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baiklah. Korse betul. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi bi kullid daraini. Wa ma dan sesuatu tanah jasa yang menjadi najis. Wa ma dan sesuatu tanah jasa yang menjadi najis bi ghairi dalika dengan selain hal di atas, yaitu dengan selain anjing babi dan dengan selain kencing bayi laki-laki. Samir wajabat maka wajib izalatu ainihi, menghilangkan bendanya, menghilangkan zatnya atau menghilangkan bendanya. Wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya, warihihi dan baunya. Nah, jadi selain najis anjing babi dan juga selain najis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu, maka wajib cara nyucikannya wajib dihilangkan bendanya, baunya, rasanya, warnanya wajib hilang. Ya, wajib hilang. Jadi andaikan masih ada dua ini dimaafkan. Umpamanya ente nyucikan najis, anggaplah ini umpamanya ini anggap barang terkena najis. Nah, jadi santri putri pengurus tuh tak usah lupa, tiap taklim mas rabu kursinya ambil pot seberang. Umpamanya di baju ente umpama kena najis, anggaplah kena kencing, lalu ente sucikan, ente ambil air siram atau dicuci, lalu masih ada warnanya. Kalau kencing warna tidak terlalu, anggap umpama yang masih kuat warna itu umpamanya apa? Tai. Nah, umpama ada ente masih bayi, ya, kena berak tembus ke baju ente warna putih, taiknya warna kuning. Lalu ente cuci baju ente masih tersisa, kadang-kadang masih sisa warnanya, udah ente pakai rinso masih warnanya melekat. Ya, warna melekat, bau udah ente pakai rinso masih ada baunya sedikit-sedikit. Ya, ini dimaafkan. Jadi dari 3 sifat, warna, bau, rasa, kalau masih ada sisa 2, baunya belum hilang padahal udah pakai rinso, warnanya belum hilang padahal udah pakai rinso, ini dimaafkan. Tapi kalau yang masih tersisa rasanya nggak dimaafkan. Mama rasanya udah dicuci pakai mesin sudah, nanti rasanya. Biasanya kan rasanya kalau suci kan bersih, suci itu kan tawar. Tapi nanti rasanya agak asin-asin. Berarti itu belum hilang. Ya. Juga contoh lagi, ente kadang-kadang becebok. Coba ente becebok pakai tangan kiri ente, kan cebok ente berak cebok. Ente basuh. Ya, jadi basuhnya tidak wajib pakai sabun. Ya, lebih bagus pakai sabun. Ada yang tidak pakai sabun dibasuh, cuma ente basuh bersih. Ente begini kan tangan ente bersih. 1 kali siram, 2 kali, 3 kali. Ah, coba dicium dulu. Agak ada bau sikit-sikit kan? Agak bau apa tuh?
Kata orang India tahe. Ya kalau tahe itu tahe. Ya, kan ketumbar neri jahe, cabai tahi, tahu, tempe kan? Ya. Jadi kalau tahe, orang India tuh kalau ngomong suka gini-gini kok. Ya gitu-gitu kepalanya. Walaupun tak sakit kepala, geleng-geleng. Nah, jadi contoh tadi ente cebok, dan setiap ente basuh tangan ente basuh nih, udah berapa kali basuh? Kecil, itu tersisa baunya tuh, agak bau, itu bau dimaafkan. Dua sifat dimaafkan, bau dengan warna. Ente udah basuh nih, tangan ente basuh, lihat di kuku ente masih ada kuning-kuning, udah ente basuh lagi, bahkan ente beri sabun, pasti berkat kuning karena kebetulan ente makan banyak apa makan minum jingge. Tahu jingge? Warna kue warna kuning tuh. Mentang-mentang balik lebaran haji nanti, ya ini bentar lagi balik santri putri hari Jumat, santri putra hari Ahad. Santri putri hari Jumat, hari santri putra hari Sabtu. Baliknya sama tetap hari Rabu sebelum duhur. Sebelum adzan duhur semuanya ada di pondok hari Rabu. Nanti jadi santri putri balik dulu hari Jumat, santri putra hari Sabtu. Tapi balik ke pondok semuanya sama hari Rabu sebelum duhur. Mas tahu badan ente ada di sini tapi nyawa ente ada di rumah. Iya badan ente jadi sini tak nyambung ente tak nih, ngayal kan. Umpama nanti ente balik hari Sabtu nih, yang putri Jumat dari yang putra Sabtu balik, mama ente biasa buat kue. Kalau di kampungku masya Allah meriah dulu. Kalau di kampung di kota tak ada apa di kota. Di kota habis lebaran balik, yang meriah tuh ketika mau ke masjid ya sholat, wah suka ketemu kawan. Dan itu salam-salam balik ke rumah sepi, tidak ada kue tak ada apa, baru agak meriah teh ngelihat kambing di sebelah. Itu ramai-ramai ngelihat. Itu pun lebih senang kalau udah dapat daging 2 on. Dapat kambing dagingnya setengah on udah suka deh ini. Tapi kalau di kampung di Ambawang, di Mempawah, Peneran, Galang, Pinyo itu meriah tuh kayak Idul Fitri. Sampai seminggu pakai baju baru, kue-kuenya kayak Idul Fitri, dah raya-raya nangguk-nangguk sama. Tapi kalau di kampung enggak nangguk duit, nangguk ikan. Akhirnya karena mama ente buat kue, ente minum tuh jingga, yang warna kuning itu warna ente minum. Saking banyak ente minum, ente berak lalu warna kuning, bukan juga kuning tua warnanya. Ente berak ketika dicebok melekat-lekat di kuku ente. Ente basuh tangan ente, pakai rinso, pakai sabun, tak hilang warnanya. Dimaafkan tak? Udah dari berapa sifat tadi? Dari 3 sifat, bau, warna, rasa, apa yang dimaafkan? Kalau enggak hilang, tapi dengan syarat itu kita berusaha. Udah dipakai air, ya pakai sabun enggak hilang, 2 yang dimaafkan. Pertama, bau, yang kedua, warna. Kalau yang belum hilang rasanya dimaafkan enggak? Enggak dimaafkan. Sana. Nah, di situ dijelaskan. Wala yadurru dan tidak apa-apa. Wala yadurru dan tidak apa-apa baqa'u launin sisa warnanya. Baqa'u launin sisa warnanya. Kalau masih ada warnanya tadi tidak apa-apa dimaafkan. Terus aurihin atau baunya. Aurihin atau baunya juga dimaafkan. Terus asura yang sulit zawaluhu menghilangkannya. Zawaluhu menghilangkannya, sulit untuk menghilangkannya. Itu dimaafkan. 2 ya sifat, warna dan bau dimaafkan. Misalnya wayaduru dan berbahaya atau tidak dimaafkan. Wayaduru dan berbahaya atau tidak dimaafkan. Baqa'uhuma, ya tersisa keduanya. Baqa'uhuma tersisa keduanya. Jadi kalau dua-duanya barengan masih sisa, tidak dimaafkan. Kalau salah satunya lah, umpamanya baunya hilang, rasanya hilang, tapi warnanya masih ada, dimaafkan. Warnanya hilang, rasanya hilang, tapi baunya masih ada, dimaafkan. Tapi kalau barengan, warnanya masih ada kuning-kuning, baunya masih ada, padahal udah pakai sabun, ya tidak dimaafkan. Kalau langsung 2 barengan, standar. Awit ta'mi wahdahu atau rasanya saja. Awit ta'mi wahdahu atau rasanya saja, tidak dimaafkan. Rasanya itu rasa dijulat, rasa beraknya kayak adik itu sisa udah cuci terus agak asin, itu enggak dimaafkan. Misalnya wa illam yakun, jika tidak ada
Wa illam yakun, dan jika tidak ada lin najasati pada najis, lin najasati pada najis ainun, barangnya, bendanya, ainun, bendanya atau barangnya, kafa maka alaiha, coba alaiha. Nah, ini banyak biasa orang Madura nih nggak fasih ngomong ha menjadi he, wajah, bebe, bukan wajah, wajah. Coba Mas sekarang salah itu betulkan, bebe. Nah, makanya Najwa manggil bapak bukan manggil bebe, aba bukan abe. Ya, wajah, hema, itu orang Madura biasanya. Kalau orang Melayu, orang Bugis biasa banyak salah di allazi. Banyak anak baru tuh. Siratal lazina, salah ya, bukan allazi tapi alladzi. Nah, kalau yang Jawa biasanya babun, sama-sama aku banyak enggak fasih. Yang fasih orang apa? Arab, orang Arab. Jangan dibilang oh dulu yang paling fasih, Bugis, Melayu, Dayak, Cina mau yang paling fasih. Enggak, yang paling fasih untuk ucapan Al-Qur'an yaitu orang Arab. Tapi walaupun kita bukan orang Arab, kalau kita belajar bisa. Ya, belajar allazi yang betul apa? Allazi. Ba yang betul? Babun yang betul? Babun. Al-Fatihah. Ada tuh viral. Ada pejabat di Indonesia Al-Fatihah pakai Al-Fatihah. Dulu ada kiai datang tamu di sini, ngimam santri. Kiai kawannya Abi. Itu santri susah diperut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin apa ini? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada betul? Itu santri ketawa. Nah, jadi walaupun orang apapun, kalau kita belajar kepada Arab, lahja Arab, logat Arab, maka gitu bisa. Ya, Bang, jadi betul. Ini mundur berapa tahun masih alaiho. Mulutnya bengkok, perlu dibuncurkan mulutnya. Hai Samir. Karena di orang Ketapang banyak makan alu-alu. Terus. Hai Samir. Kafa maka cukup. Kafa maka cukup. Jaryul ma'i mengalirkan air alaiha di atas najis itu. Jaryul ma'i mengalirkan air alaiha di atas najis itu. Samir. Nah, jadi gini, sekarang ini kita bahas tentang najis hukmiyah. Bagaimana? Ya, jika ada najis, nah, Mbak. Ini nggak dekat motor nggak nyari. Nah, bagaimana umpamanya ada najis yang tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Contoh, ini lantai, ini lihat, ini anggap lantai. Ini terutama yang perempuan. Ya, karena kebanyakan yang berhubungan dengan najis, nyuci najis, kalau di rumah itu ibu-ibu, perempuan. Ya, kalau laki-laki juga harus tahu itu. Harus tahu. Kenapa sering perempuan? Karena perempuan yang sering di rumah. Laki-laki kan dari pagi sampai sore kerja. Nanti yang sering di rumah. Tapi laki-laki juga harus tahu. Mungkin istri nanti sakit, nanti yang bersihkan. Jangan ente tak mau. Oh, bukan tugas sana. Ada tugas sana cari duit. Tugas ente itu masak. Bagi tugas dong. Dengarkan dia. Sebenarnya tugas masak bukan perempuan. Tugas masak itu laki-laki.
Tugas cuci baju suami, cuci piring suami. Tugas istri apa? Tugas istri hanya melayani suami di tempat tidur. Ngerti? Dengarkan. Makanya coba di kitab fikih, ya. Lihat nih, biar lebih jelas. Di kitab fikih, suami wajib menafkahi istri. Menafkahi istri, suami wajib beri makan istri, wajib beri pakaian istri, wajib beri rumah istri. Sekarang, kan disebutkan suami wajib menafkahi istri, wajib beri makan istri. Kalau ente beri beras mentah, bisa tidak istri ente makan? Caranya bagaimana biar istri ente bisa makan beras tersebut? Caranya gimana? Harus dimasak, berarti masak juga suami. Ente beri istri ente ikan kembung mentah, bisa tidak dimakan? Bagaimana caranya ikan kembung mentah bisa dimakan oleh istri ente? Dimasak, berarti masak juga suami. Makanya dalam kitab fikih disebutkan suami wajib menafkahi istri, beri makan istri. Bukan makan mentah, makannya masak. Terus suami wajib memberi pakaian pada istri. Kalau bajunya kotor bisa tidak istri dipakai? Bau. Caranya gimana biar bisa dipakai? Cuci. Berarti cuci tugas ente suami. Nah, tapi mas, kenapa selama ini yang cuci baju kok perempuan istri, terus kenapa yang masak istri padahal nggak wajib? Itulah kelebihan wanita. Ya ente melayani suami yang padahal itu tak wajib bagi ente, tapi ente tetap melayani suami. Ente cuci bajunya, ente masakkan untuk suami, itu pahalanya lebih besar dari ibadah sunnah. Daripada ente puasa sunnah, ente baca Quran, sholat tahajud, lebih besar ente melayani suami ente. Tapi lebih besar lagi ente berbakti pada suami, melayani suami, tambah lagi pekerjaan sunnah, lebih besar lagi pahala ente. Ngerti? Nah, jadi kita tak boleh maksa yang perempuan, yang laki-laki tak boleh. Mbak istri ente tak masak. Jangan ngomel-ngomel, kenapa ente tak masak? Anda nak makan apa kalau ente tak masak? Ya, kalau istrinya pintar, dia alumni pondok. Bang, kita kan sama-sama alumni Al-Jihad, bang. Ingat gak bang yang taklim Rabu tuh bang, Rabu subuh? Dulu bang 20 tahun yang lalu, yang Mas Toto masih ganteng tuh bang. Tapi sekarang Mas Toto mau 20 tahun akan datang udah bengkok semua dah. Ingat gak bang? Abang wajib beri anak makan kan? Ingat bang? Nah sekarang abang masih beri beras nih. Gimana anda bisa makan bang? Bang tidak bisa makan bang, kan caranya bagaimana anda bisa makan bang? Dia jadi nasi lebih masak, masak tugas siapa bang? Tak bisa jawab ente. Makanya jangan marah-marah. Nah, cuma bagi istri yang solihah berbakti pada suami kan tidak mungkin. Tidak mungkin suami ente yang masak, yang cuci baju. Gimana nak suami ente nak masak, cuci baju? Suami ente jam 6:30 pagi udah berangkat, balik tak balik sore. Masa ente nak nunggu suami ente makan? Anak ente mati semua nanti. Paham? Nah, bahkan kalau suaminya mampu kaya, wajib beri pembantu di rumah. Wajib beri pembantu. Nah, jadi walaupun tak wajib. Jadi suatu hari Siti Fatimah putri Nabi ini, jadi Siti Fatimah tuh tiap hari masak roti. Roti itu kan terbuat dari tepung. Tepung itu terbuat dari biji gandum. Nanti tahu di sini tidak ada biji gandum. Mas biasa makan biji gandum. Biji gandum itu besarnya ya 3 kali beras besarnya, bulat dia. Itu kalau mau dijadikan tepung harus digiling begini kalau di Arab digiling. Kalau zaman sekarang jarang orang pakai giling, udah pakai mesin dah. Pakai giling kan. Mas dulu masih kecil di sini santri, kalau nak makan nasi jagung dia pakai gilingan dari batu 2 putih pakai kayu begini. Nah masukkan di lubang jagung nanti keluarin jadi halus-halus dia. Jadi Siti Fatimah tiap hari dia menggiling gandum untuk jadikan tepung untuk dibuat roti. Saking seringnya menggiling gandum, saking seringnya beliau megang batu, akhirnya tangannya pecah-pecah. Tangan Siti Fatimah pecah-pecah. Lalu Siti Fatimah, ya, ketika Nabi main ke rumahnya, Siti Fatimah, Nabi terkejut kan? Nabi terkejut, Masya Allah kata Nabi. Terkejut, tapi Nabi senang. Anaknya kerja sendiri. Dilihat tangannya kena Nabi, tangannya pecah-pecah. Apa kata Siti Fatimah? Abah, bisa tak anak beri pembantu lah, pembantu biar anak tak kerja. Apa kata Nabi? Fatimah, ente mau pembantu di dunia atau pembantu nanti di surga? Ya, dia mau di surga. Udah, ente berbakti pada suami ente. Padahal putri Nabi, bukan Nabi tak mampu. Kalau Nabi mau cari pembantu 1000 bisa.
gratis tak sebayang. Sahabat berbuat kok jadi pembantu. Sahabat perempuan berbuat jadi pembantu. Akhirnya Siti Fatimah, iya mah, anak milih pembantu nanti di surga. Siti Fatimah, putri Nabi bukan putri Abi. Ah, putri Abi teh santai. Ini putri Nabi, tangannya sampai hancur Siti Fatimah. Ya, nah makanya ente pun nanti sebagai istri, walaupun teh kaya nih, di rumah ada pembantu 10. Ya, ada pembantu 10. Kalau untuk urusan makan, jangan teh beri pembantu ente sendiri. Karena masakan istri dengan pembantu beda rasanya, beda jauh. Ya, jadi ente kalau urusan cuci baju ya biar pembantu ente cuci baju. Tapi kalau urusan makan biar ente. Ya makan. Paling sedikit urusan motong-motong sayur ya biar pembantu lah. Tapi ketika urusan masak, beri bumbu, beri garam, beri micin, beri apa itu biar ente yang ngerasa. Buat kopi. Nah, karena kalau contohnya kalau mana buat kopi? Ya kalau Mama Im yang buat langsung buat sekali rasanya nikmat. Tapi yang kalau buat orang lain, santri membantu kerja buat rasa tak enak. Kenapa tak enak? Kenapa Mama Im rasanya enak? Karena dia buat dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Itu yang bikin enak. Nah, jadi suami itu boleh gombalin istri, gurau-gurau itu boleh. Nanti mau guraukan istri, mah biasa gurau. Jadi bapak itu minum apa? Minta buatkan teh manis. Lalu dibuatkan, diberikan ke teh. Nih Mas, mamanya. Ya, paman teh. Boleh teh ikut keluarga besar jihad. Nanti ketika kawin, ente manggil suami ente Mas. Ya nanti anak ente manggil ente Umi. Manggil ke laki-laki ke bapaknya Abi, ikut keluarga. Lalu manggil ke Abi Ami. Atau manggil nyonya-nyonya ya. Nenek-neneknya atau hala, boleh pakai hala-hala. Enggak apa-apa ikut al jihad. Nanti anak yang kecil manggil abangnya Mas. Ya. Kayak anak Mas itu kan yang Najwa apa Mada manggil ke Ibu Bukti. Manggil ke Najwa kakak. Yang Mada manggil ke apa Iyu. Nah, kenapa panggil Iyu? Iyu apa? Biar tidak hilang. Karena diajarkan ada istilah Iyu, kan? Iyu Mahdia, Iyu Umi Mah dipanggil Umi Iyu, kan? Nah, jadi biar ada yang teruskan. Jadi Nafa dipanggil Iyu, kena dedeknya nanti Iyu. Jadi kalau dedeknya punya G dipanggil Mbak. Jadi aneh-aneh anak Mas tuh. Titi Murti, Najwa kakak, Nafa Iyu, Mada Mbak. Nah, panggilnya aneh-aneh. Boleh lagi panggil Mbak. Boleh, Mbak Juju. Nah, umpamanya Abdullah. Duduk. Itu panggil Abdullah ya, namanya diubah. Terus, lihat sini. Umpamanya ente mau gombal istri ente, gurau itu. Biar tambah sayang, ente minta teh, buatkan teh sayang. Panggil istri itu sayang. Ya ngerti. Biar kupingnya kembang. Jangan dipanggil nama, kadang-kadang ada manggil bunuh nih, embung kacong. Ada lagi manggil nama Wati, Tuti. Tuti apa dia? Tuti kentut sebuti. Kalau Tuti habis kentut mati. Ya, Bang ente minta kasih sayang, buatkan abang teh manis, lalu dibuatkan teh manis. Ketika udah jadi ente pura-pura minum, kurang manis. Coba ente rasa. Manis, Pak. Kurang. Coba rasa. Manis, Pak. Kurang. Coba ente masukkan lidah ente gitu. Lalu minum. Baru ini manis. Jadi yang bikin manis bukan gula, tapi lidah ente. Itu kembang kupingnya. Nah, sekarang lihat najis bukmia. Nah, skut. Cara nyucikan najis bukmia, kan? Ini penting nih. Umpama ini lantai, ada tai. Ya. Atau kencing lah, ada kencing. Di sini ada kencing. Makanya kalau ada najis, skut dia. Kalau ada najis di lantai rumah ente berikan dulu, ambil kapur atau spidol, seret gini.
Takut ente lupa. Tadi najis itu kalau ente mau nyucikan lah, sudah apa-apa. Tapi kalau ente nyucikan nanti ya lah. Ente beri tanda. Seret, beri tulis najis. Takut anak ente lewat nanti. Lalu ente lupa. Dapat seminggu ente lupa. Umpamanya karena ada di pojok dapur ente lupa ada kucing kencing. Padahal tapi udah ente beri tanda. Sekali ente lihat, astagfirullahaladzim, ini kan najis. Ini masih ada spidol. Ini cium. Hilang, bau hilang, warna hilang. Jilat sedikit, rasanya pun hilang. Umpama. Maka ini namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu barangnya tak ada, tapi hukumnya tetap najis. Jadi hilang sendiri. Atau ente hilangkan. Bisa juga jadi najis hukmiyah. Contoh, ini tai. Tai keras. Ini agak tai lembut sih. Ini anggap tai. Ini lantai. Ente sekarang nggak mau repot, karena kalau ente nyucikan langsung ini repot nih. Ini lantai ente tehel semua, keramik, nggak ada lubang. Kalau di kampung-kampung yang masih lantai rumahnya pakai papan, ada jarak-jarak, lubang masih enak, tinggal siram masuk ke lubang bawa kolong. Tapi jarang kan sekarang, banyak rumah-rumah sekarang udah tehel semen, karena udah banyak rumah-rumah yang kayu-kayu sekarang kena pemerintah dapat bedah rumah. Rumah, jadi rumah yang kayu-kayu semua kena pemerintah harus semen, dapat bantuan dari pemerintah. Lalu ini ada tai, ente mau jadikan najis hukmiyah, biar hilang bau warna rasa, ente siapkan tisu. Nah jadi harus banyak alat disiapkan. Pertama, ente siapkan sanggan atau rantang kosong. Rantang kosong, yang pertama. Yang kedua, siapkan air, 1 janting ya, usah banyak-banyak, 1 janting. Ya. Lalu siapkan tisu. Nah, kalau ada tisu, kalau tidak ada tisu boleh pakai kain atau kertas koran. Yang paling enak itu tisu, paling enak. Makanya tisu di rumah harus selalu siap. Ya beli tisu itu tisu yang 1 kotak itu ya. Nah, karena penting untuk najis, terutama kalau punya anak kecil, beli tisu. Gampang aja pakai tisu. Nggak pakai tisu bisa pakai kain, pakai kertas, pokok apapun. Jadi ini pemetai, ambil tisu. Kita kertas, saya juga kertas. Oke, kertas mau juga kertas buku. Kertas buku mau juga. Nah ini. Ini anggap tisu nih, tisu. Nah, tisu. Ini banyak tisunya. Anggap tisu. Ini tai. Tai bertumpuk. Bukan cuma nasi tumpuk, ada tai tumpuk sini. Ya, ente ambil dong tainya, ambil tisu sebutin, ente jadikan. Seret. Simpan di menjam songkok. Sini. Ingat, ini anggap rantang nih, rantang kosong. Simpan di rantang aja nih. Enggak masih ada sisa-sisa gini kan? Ambil lagi, lap lagi, seret. Simpan. Oh kering tadi, kering. Kering kan? Kuntil lap ya kering. Ente ambil air. Ingat tangan kanan ente najis, ya, karena udah terkena tai. Ini kan udah ada air cantik nih. Ente ambil pakai tangan kiri. Tangan kiri ente masih suci kan, belum nyentuh apapun. Ente ambil sedikit ya, ente tuangkan ke tai tadi kan kering tuh karena dilap. Tuang, ya. Ambil lagi tisu. Ya, ambil lagi tisu, lap lagi. Lap. Hilang. Warnanya hilang. Sekarang cium bau. Bau. Ya, diberi air lagi sedikit biar basah lagi. Beri lagi sedikit. Ambil lagi tisu, lap. Buang lagi. Cium. Masih ada bau. Mau hilang lagi baunya, ambil rinso sedikit atau sabun cair. Rinso sedikit ya secui. Atau sabun cair 1 tetes ya. Beri air sedikit, ambil lagi tisu, lap lagi. Lihat, warnanya hilang, baunya, wah, udah tak bau, rasanya, udah tak usah rasa, bodoh ini rasa, tai dah rasa tai. Berarti ini belum suci. Ini banyak orang salah paham. Ini banyak amat nih. Salahnya. Nah, ini ingat ini belum suci. Ini namanya najis apa tadi? Hukmiyah. Hukmiyah itu hukum. Artinya secara kasat mata, dia tak najis, dah hilang dah bau rasa. Tapi secara hukum dia masih najis. Lalu setelah itu udah hilang bau warna rasa, bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Ente sucikan loh tangan kanan ente. Tangan kanan ente kan ente keluar rumah roh, ya sucikan, daya suci. Nah, terus ini gimana nih cara nyucikannya tadi?
Ya. Ini tinggal ente ngambil air. Ini anggap langkah ente tehel nih. Tinggal ente ngambil air di canting tadi, gini kan tangan kanan kita suci ya. Ente ngambil, ente jalankan ya air. Jalankan di atas tempat yang tadi ente elap tuh. Jalankan. Harus rata ya. Harus semuanya kena yang bekas tadi ente elap. Seret, ambil lagi, seret, ambil lagi, seret. Nah, yang penting ngalir di tempat. Nggak harus cari lubang. Kalau cari lubang ya kalau rumah ente dari papan enak berlubang-lubang. Kalau rumah ente tehel semua, najisnya di sini, lubangnya di sana. Gimana? Gitu ya. Belok-belok tuh air. Najis rumah. Nggak perlu ngalir di lubang, ngalir di tempat. Jadi begini, ambil, jalankan, ambil. Tapi harus rata ya. Semua yang tadi kena lap-lap tadi itu harus kena air semua. Sesudah itu udah, ini udah suci ya nih. Tinggal nanti ngambil tisu kering, lap dah, selesai dah suci. Jangan lupa sanggannya tadi najis. Buang tisunya, ya di tong sampah atau di plastik, simpan, buang tong sampah, sanggannya najis disucikan tadi. Ya tinggal disiram sanggannya. Dah selesai. Itu cara nih mensucikan najis hukmiyah. Banyak orang tak tahu. Ada orang cuma begini kadang-kadang dilap. Lap, dicium, hilang bau warna rasa udah hilang, udah dibiarkan, udah suci, enggak belum suci, makanya disebut tadi dalam kitab. Coba tadi baca apa tadi? Kafa maka cukup jaryul ma'i mengalirkan air alaiha atas najis hukmiyah. Wajib mengalirkan air. Kalau cuma dilap, walaupun hilang bau warna rasa, ini belum suci, wajib mengalirkan air. Paham gak yang perlu? Tahu caranya kan? Gak tahu yang laki-laki ya? Nah, cara najis kan menghilangkan najis hukmiyah. Samir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.